Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srihani Ematokan, NIM 2281130 196, Prodi PJJ PAI, Yayan Shiber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A4, semester 7. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Churi MPD pada semester 7 ini dengan judul Gender dalam Perspektif Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang dan rahmatnya telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk serta menganugerahkan iman, akal dan petunjuk agar kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang terbaik sepanjang zaman, dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isu gender seringkali dipahami secara keliru. Ada yang menganggap gender bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dianggap sebagai pengaruh barat. Padahal jika kita menelaah Al-Quran dan hadis secara utuh, Islam justru merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari judul yang saya ambil ada beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan di sini, yaitu pertama tentang kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam Islam. Jadi Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan jenis kelamin bukan menjadi ukuran kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ayat ini menegaskan tentang takwa, bukan jenis kelamin yang menentukan kemuliaan seseorang. Dalam ayat lain, Allah juga menegaskan kesetaraan dalam pahala dan tanggung jawab. Dalam surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka pasti kami beri dia kehidupan yang baik. Artinya, Islam tidak membedakan kualitas iman dan amal berdasarkan gender. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu bias gender dalam masyarakat dan cara Islam untuk meluruskannya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketidakadilan terhadap perempuan sejatinya bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari budaya patriarki, tafsir yang sempit, dan tradisi yang diwariskan tanpa kajian kritis. Contohnya, perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi. Juga perempuan dipinggirkan dari peran sosial. Dan kekerasan dalam rumah tangga itu dibenarkan atas nama agama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaman nisa'u syaqot ikur rijal, yang artinya sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Islam itu datang meluruskan tradisi jahiliyah yang merendahkan perempuan, bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Islam mengangkat derajat perempuan sebagai seorang ibu, istri, pendidik, dan juga sebagai anggota masyarakat yang bermartabat. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang tokoh perempuan dalam sejarah Islam. Islam memiliki banyak tokoh perempuan hebat yang menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam peradaban Islam. Nah, beberapa di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di Mekah yang dikenal jujur, cerdas, dan memiliki jaringan perdagangan luas sampai ke negeri Syam. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memperkerjakan banyak laki-laki untuk menjalankan usaha dagangnya, termasuk Nabi Muhammad SAW yang saat itu dikenal dengan gelar Al-Amin. Keberhasilannya membuktikan bahwa Islam tidak menghalangi perempuan untuk mandiri secara ekonomi dan berperan aktif di ruang publik selama dijalankan dengan kejujuran dan nilai-nilai norma. Di sini Siti Khadijah mempunyai keteguhan iman, kesabaran, dan pengorbanan. Beliau menjadikannya teladan agung bagi perempuan dan laki-laki dalam hal keimanan, loyalitas, dan komitmen terhadap kebenaran. Wallahu a'lam. Yang kedua, tokoh Islam yang kedua yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merupakan ulama perempuan terkemuka dalam sejarah Islam yang memiliki kecerdasan, daya ingat, dan pemahaman keilmuan yang sangat mendalam. Ia meriwayatkan lebih dari 20 hadis yang mencakup berbagai aspek kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari ibadah, akhlak, hingga kehidupan rumah tangga. Keilmuan Aisyah menjadikannya sumber penting dalam transmisi ajaran Islam dan membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang secara dalam penguasaan ilmu agama. Selain sebagai perawi hadis, Aisyah radhiyallahu anha juga menjadi rujukan para sahabat dalam bidang fikih dan hadis. Banyak sahabat senior meminta pendapat dan penjelasannya ketika menghadapi persoalan keagamaan. Hal ini menegaskan pengakuan terhadap otoritas keilmuan perempuan dalam Islam dan menjadi dasar penting bagi pendidikan responsif gender, yaitu pendidikan yang menghargai kompetensi dan keilmuan tanpa membedakan jenis kelamin, serta mendorong lahirnya generasi berilmu, kritis, dan berakhlak mulia. Bahasan yang berikut yaitu Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha yang dikenal juga dengan nama Ummu Umarah. Beliau adalah sosok pejuang perempuan yang memiliki keberanian luar biasa dalam membela Rasulullah SAW pada Perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin tercerai-berai dan Rasulullah berada dalam bahaya, Nusaibah berdiri di garis depan melindungi beliau dengan perisai dan pedang hingga tubuhnya mengalami banyak luka.
keberanian dan pengorbanannya menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam perjuangan dan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran. Keteladanan Nusaibah menegaskan bahwa Islam menghargai kontribusi perempuan dalam ruang publik sesuai kemampuan dan situasi, serta menjadi inspirasi dalam pendidikan responsif, gender, dan menanamkan nilai keberanian, tanggung jawab, dan kesetaraan peran dalam menjaga agama dan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan selama berada dalam koridor syariat Islam. Untuk pembahasan yang berikut, yang keempat, yaitu tentang pendidikan responsif gender dalam perspektif Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata muslim dalam hadis ini mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, jadi pendidikan responsif gender dalam Islam itu berarti tentang memberi akses pendidikan yang adil, menghargai potensi anak laki-laki dan perempuan, tidak menanamkan stereotip sejak dini. Sehingga sebagai pendidik dan kita sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk membentuk generasi yang adil, saling menghormati, dan berakhlak mulia. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang kekerasan berbasis gender dan solusi Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Dan dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian memukul perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Islam tuh menawarkan beberapa solusi di sini. Pertama tentang pendidikan akhlak dan kesadaran gender. Kemudian penegakan keadilan dan hukum. Terus keteladanan dalam keluarga dan dakwah yang mencerahkan, bukan menyudutkan. Nah, untuk kekerasan bukan ajaran Islam, melainkan penyimpangan dari nilai rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menjadi gender dalam kerangka keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam membangun keluarga, masyarakat, dan peradaban. Mari kita luruskan pemahaman, perkuat pendidikan, dan jadikan ajaran Islam sebagai satu solusi atas problem ketidakadilan gender di tengah masyarakat. Semoga ceramah singkat ini menambah pemahaman dan menguatkan komitmen kita untuk mengamalkan Islam yang adil dan berkeadaban. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ceramah singkat saya dapat bermanfaat khusus bagi saya, juga umumnya bagi yang mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.